saudara datang ke tempat ini karena kita merayakan ulang tahun PD Victory yang keberapa? Tuhan ya. Enak ya kalau ngomong 12 tahun, wow ya. Saya mengucap syukur ya kepada Tuhan bisa melewati tahun demi tahun, musim demi musim yang sudah saya lewati bersama Tuhan ya. Terima kasih juga buat seluruh yang sudah mendukung Victory, yang sudah banyak mensupport baik dalam doa, materi, semua ya. Jasa-jasa kalian pasti Tuhan juga yang ingat semuanya, baik untuk seluruh pengerja Victory yang sudah setia untuk mendukung pelayanan Victory ini. Khususnya hari ini saya berterima kasih buat Ibu Wani ya. Ibu Wani boleh bangkit berdiri. Nah, ini Ibu cantik yang punya tempat ini, yang sudah kasih kita pinjam tempat ini, makannya enak Bu, terima kasih ya. Semua supportnya buat Bu Ani ini luar biasa, seorang pelayan Tuhan yang humble ya, yang rendah hati, yang baik, wah luar biasa ya. Jadi payahnya gak pernah sia-sia, semua akan Tuhan kembalikan ya. Nah, saya yang paling ingat tadi waktu saya duduk ya, saya percaya ini kalau ibu-ibu ngantuk keterlaluan, suara saya ini habis makan sayur asem habis banyak ya. Jadi saya nggak ngantuk, saya benar-benar suara saya ekstra ya, supaya saya tahu ini jam-jamnya orang terlelap dalam urapan habis makan kampung juga. Saya tadi lirik karena gini, waduh ibu-ibu makannya banyak saudara. Terus saya intip, nasi juga banyak semua. Wah, ini alamat ya. Makanya saya harus makan banyak tadi. Saya bilang saya harus makan banyak supaya suara saya bisa keras ya. Nah, saya percaya saya paling ingat pengalaman ya waktu Victory ini, mungkin Aileen, Iin, orang-orang yang lama, Asyu ya, yang lama-lama ini tahu. Saya dulu waktu awal pelayanan pernah pengalaman 2 kali di PD Victory Jakarta. Waktu retreat seperti ini, limited edition, suami telepon suruh pulang coba. Ya, yang namanya Aileen, seluruh pengerja, loh gimana ini? Ya gimana itu limited edition, gak mau ngerti. Sudah dikasih tahu retreat, jawabnya apa? Pulang. Gimana cara pulangnya? Gak tahu, pokoknya pulang. Seringkali dulu kalau pelayanan ya, Pak Nyongto itu sering gangguin pelayanan. Saya kalau pernah sampai di Bali sama Fran, begitu sampai di Bali buka WhatsApp, kalau sudah WhatsAppnya suami masuk itu diredek saudara, pasti disuruh pulang. Pernah 1 kali pelayanan di Bali, sampai di Bali langsung balik airport, pulang langsung. Tapi bersyukur ya, saya cuma bilang ini merenungi nasib ya. Saya kalau dulu lihat masa lalu, kalau Tuhan itu nggak izinkan semua proses terjadi, mungkin Victory nggak ada loh hari ini. Kalau saudara lihat buah ini, buahnya luar biasa ya. Saudara lihat ya buah Victory hari ini Tuhan genapi. Saya nggak tahu yang gambar ini siapa, nggak tahu yang cetak gambar ini siapa ya. Saya baru tahu ini pohon zaitun yang selalu menghijau dalam segala musim di rumah Allah. Betul tangan dua maksudnya Allah. Dan selama ini Tuhan sudah genapi di mana Victory ini sudah banyak cabang. Sekarang sudah ada 7 cabang, ya. 7 cabang keuangan. Dan kalau saudara lihat buah-buah dari Victory itu luar biasa. Ada banyak wanita-wanita yang berkemenangan, ya. Makanya cirinya Victory pasti orang kalau bilang gini, kalau mau ke Victory itu minder, mesti bulu matanya harus cetar dulu, bibirnya harus merona dulu, ya. Kita percaya kita bukan hari ini sudah move on semua, ya. Kalau saudara tanya sekitar saudara, mungkin saling kenal, saudara tanya, mereka yang cantik-cantik itu bukan berarti masalahnya selesai, tapi hidupnya sudah selesai bersama Tuhan. Amin. Mentalnya sudah bukan korban masalah lagi. Suami mau nggak pulang, emangnya gua pikirin, yang penting mikirin Tuhan, itu jauh lebih berarti. Amin. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kehidupan dia di akhir zaman, kemenangan yang mengubahkan. Ada banyak orang yang hari
luar biasa. Ciri akhir zaman, anak berontak terhadap orang tua juga makin luar biasa. Kira-kira kalau saudara menghadapi nggak ada bersama Tuhan, nggak punya firman, saudara hari ini gimana? Menghadapi semua masalah, saudara pasti akan goyah. Banyak orang sudah mulai terpuruk itu tadi seperti Jason. Orang kalau sudah nggak punya pengharapan, pasti kepingin mati. Sudah nggak tahu harus berbuat apa. Tapi pastikan kita ini, percayalah, di tengah keadaan goncangan yang luar biasa, saudara dan saya akan dicetak jadi orang-orang pilihan yang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan takut ya. Saudara percaya hari-hari ini Tuhan itu sudah ngomong di Yohanes 16 ayat 33b itu berkata gini, dalam dunia kamu itu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Saudara kalau minta panjang umur, hidup lebih lama ya, pasti siap dengan namanya air mata. Dunia ini tempatnya penganiayaan, penderitaan, karena kita harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Gak ada yang namanya orang hari ini, apalagi di akhir zaman, ujian akhir sedang terjadi. Setiap orang mau enak, gak enak, dipaksa untuk masuk ujian penentuan. Ujian akhir yang menentukan hidupmu lulus atau enggak lulus nanti dalam kekekalan ya. Nah, saya tadi dapat ayat yang bagus, yuk bisa dibuka. Tenang ya, saudara percaya. Hidup bersama Tuhan, kita ini sudah mengalami kemenangan yang luar biasa. Salah satunya ayat ini tadi bagus ya. Buka di Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Bisa ditayangin? Atau nggak bisa? Nah ini, dan di dalam Kristus Yesus apa saudara? Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa saudara? Tempat bersama-sama dengan Dia di. Saudara coba cari toko atau manapun yang bisa jamin hidup di surga. Coba cari. Kita hari ini dalam perjalanan semuanya ini cuma sesaat. Tapi karena Kristus telah bangkit, nanti kita akan melihat kebangkitan bersama-sama dengan Kristus di surga. Itu tujuan akhir. Saudara jangan hanya gara-gara gak punya uang mau mati, ditinggal suami lerek-lerek yang di sana aneh-aneh gayung Pink Lopez, mau bunuh diri, minum baygon, rasa oren. Kasihan deh. Jujur, ini bukan final destination orang. Ini cuma perjalanan. Suami selingkuh, masalah keuangan, anak-anak, ini salah satu bagian saudara mengikut penderitaannya Kristus. Proses. Coba kalau hidup saudara nggak ada masalah, hidup saudara baik-baik, tahu-tahu saudara sudah nggak dapat tempat di surga. Justru karena Tuhan bilang gini, ini bukan tujuan akhir hidupmu. Kemenangan yang mengubahkan itu bukan saat masalahmu selesai, masalahmu yang berubah, tapi kemenangan yang mengubahkan waktu hidupmu berubah. Itulah kemenangan yang mengubahkan. Tepuk tangan buat kamu. Makanya hari ini jangan lihat sudah masalahmu belum berubah, tidak apa-apa. Itu waktu caranya Tuhan. Saudara tidak punya kendali. Tapi pastikan yang pasti hari-hari ini kita lagi dibawa Tuhan hidup dalam perubahan. Kenapa? Karena Tuhan bilang ini bukan tujuan akhir hidupmu di dunia. Kamu cuma sebagai perantau pendatang. Hidupmu sesungguhnya nanti tinggal bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan surga. Makanya ada firman Tuhan yang berkata di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Pada kenyataannya nggak
bisa tenang? Jujur, ayo ibu-ibu yang lagi ngalami badai besar bisa nggak tenang? Bisa nggak menguasai diri tetap bilang ini, aku harus tenang, harus waras ya. Ibu-ibu yang suaminya limited edition sudah nggak waras, jangan ikut nggak waras. Berapa banyak kita juga ikut nggak waras hanya karena kepancing emosi. Khususnya ibu-ibu kalau disuruh ngalah pasti bilang ini, harga diri kamu nggak tahu siapa aku, nggak waras kan, nggak tahu siapa dirinya. Berapa banyak kita hari-hari ini karena orang lain yang berbuat salah, kita kepancing emosi, kita ikut juga terbawa perasaan untuk kita berespon yang salah. Pastikan yuk, hari ini kita bahas 3 hal di 1 Tesalonika 3 ayat 3 dan 4 terlebih dahulu. Saudara percaya, pulang dari tempat ini bangun mental kemenangan yang mengubahkan. Selama mental kita bukan mental pemenang, kemenangan dalam masalah itu tidak akan pernah membawa perubahan hidupmu kalau mentalmu salah. Apa artinya saudara dipulihkan rumah tangga, saudara dipulihkan ekonomi, saudara melihat cita-cita saudara punya rumah 2, saudara bisa berhasil. Setelah itu apa saudara? Apakah kalau mati semua yang saudara raih, semua yang saudara peroleh di dunia itu diperoleh untuk ditinggal selamanya? Tidak ada sesuatu yang diperoleh untuk dibawa selamanya, tidak ada, kecuali iman percayamu sama Yesus, itu yang dibawa kekal selama-lamanya. Amin. Nah, kita lihat 1 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 4. Supaya jangan ada pesan Tuhan, orang yang saudara goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Berarti kalau hidup jalani dunia itu pasti hidup buka mata susah. Saudara percaya, makanya standar firman kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok punya kesusahannya sendiri. Firman Tuhan tidak bilang ini, kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kebahagiaannya sendiri. Enggak. Berarti setiap kali kita tahu, kalaupun ada kesusahan demi kesusahan, perintah Tuhan yang pertama, jangan ada orang yang goyang imannya. Sekalipun dunia bisa memberikan penawaran yang nikmat, penawaran yang instan, yang cepat, pastikan kita tetap memilih jalan. Kalaupun Tuhan hari ini susah, besok susah, percayalah setiap pagi Tuhan sudah memperlengkapi. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi itu cukup untuk menjalani kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Amin. Kalau enggak, 15 tahun saya jalani dapur api, enggak mungkin saya bisa hari ini berdiri. Mungkin saya sudah jadi pasien rumah sakit jiwa, pasien kanker stadium akhir, mungkin saya sudah meninggal. Tidak ada story apa-apa. Saya bersyukur Tuhan pakai hidup saya bisa merespon yang benar, sehingga saya tahu cerita hidup saya lagi direndah Tuhan untuk menjadi suatu cerita yang nanti akan masuk di dalam cerita HBO. Wow, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Orang akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan yang besar di balik cerita hidup yang benar-benar ya. Saya sampai ngomong sama Tuhan, saya ini mau dibawa berapa seri Tuhan? Sudah berseri-seri, belum Tuhan bilang sabar. Kenapa? Karena semakin banyak orang melihat cerita hidupmu, semakin banyak orang menjadi kekuatan. Amin. Nah, yang keempat kita lihat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan apa saudara? Mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu telah terjadi. Ayat 11
dan 12. Hari ini punya mental pulang dari tempat ini. Kemenangan di ulang tahun PD Victory yang ke-12 itu akan jadi memori kenangan. Bagaimana kemenangan yang mengubahkan, bukan yang miskin jadi kaya, gak punya rumah jadi punya rumah, gak punya mobil jadi mobil, tapi kemenangan yang mengubahkan. Yang pertama, iman yang gak pernah tergoyahkan. Yang kedua, kiranya Tuhan apa saudara? Kok salah? 12 lompat 12 3. Oh ya, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita apa saudara, membukakan kami jalan kepadamu. 12. Ini perintahnya. Dan kiranya Tuhan menjadikan apa saudara? Kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, terhadap siapa saudara? Semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Hari ini yang kedua adalah bagaimana kasih yang bertambah. Kalau dunia ini sudah semakin tawar, orang raja tega, orang sudah tidak punya kasih bermunculan karena yang jahat makin jahat. Tapi kita sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman, justru di tengah masa yang makin jahat, orang tetanggamu jahat, mertuamu makin jahat, semua makin jahat, tapi kita punya mental bahwa kasih itu harus bertambah, tambah dan berkelimpahan, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Mengasihi gak bisa pilih-pilih. Bu, saya dulu mengasihi suami saya karena suami saya baik, gak pelit. Sekarang sejak bangkrut, Bu, suami saya jadi marah, pemarah, emosi, uang sudah tidak ada, cerewetnya amit-amit Bu Eli. Sekarang sukanya marah dan sebagainya. Hari ini kita tidak bisa pilih-pilih. Di akhir zaman semua dituntut lebih, saudara. Yang berikutnya nanti kita bahas 3 hal ya. 13. Kiranya apa saudara? Dia menguatkan hatimu supaya apa? Yang ketiga, tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Bagaimana kemenangan yang mengubahkan. Kita jangan pernah digoyahkan. Pastikan dalam keadaan apapun tetap jadilah tenang. Kuasailah dirimu. Nah ini 3 hal. Saudara percaya kemenangan yang mengubahkan bukan target kapan suamiku jadi baik, kapan orang tuaku jadi baik, kapan anak-anakku jadi baik, kapan ekonomiku jadi baik, kapan semuanya. Enggak. Itu masalah yang kita percaya itu waktu dan caranya Tuhan. Tapi kemenangan yang mengubahkan saat goncangan besar di akhir zaman, saudara tetap tidak goyah. Yang pertama yaitu adalah iman yang jangan goyah saat kesusahan. Itu tadi. Jadi sekali lagi, pemenang-pemenang di akhir zaman itu harus seperti standarnya Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya sebab Engkau besertaku. Hari ini toko sangat sepi, haleluya, puji Tuhan, imanku tetap percaya. Sekalipun keadaan tidak makin berubah tambah baik, pastikan kemenangan yang mengubahkan saat saudara hari ini, iman itu tidak pernah tergoyahkan. Amin. Apapun percaya. Mau berubah tidak berubah, yang penting saudara percaya aja. Suatu kali Tuhan pasti memulihkan keadaan rumah tangga yang lagi mengalami masalah. Itu pasti dipulihkan indah pada waktunya. Yang ketiga, yang kedua yaitu kasih yang bertambah-tambah dan berkelimpahan terhadap semua orang. Jujur di masa makin sukar, banyak orang imannya sudah up and down. Kita jangan pernah goyah iman kita. Yang
kedua, kasih yang bertambah-tambah dan berkelimpahan. Jadi sekali lagi, kalau menghadapi orang makin jahat, saudara jangan ikut terpancing emosi ikut jahat. Ya, saya punya seorang jemaat yang dulu rajin datang ke tempat kita untuk ibadah. Ya, suami istri itu selalu on fire. Bahkan pelayanan kemana-mana. Ya, dia bilang, Bu Eli, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan memberkati keluarga kami secara luar biasa. Kita suami istri ini pelayan Tuhan yang tiap hari kita melayani Tuhan. Saya pikir, wah luar biasa. Tuhan, saya juga mau seperti keluarga mereka. Mereka masih muda, ya, masih punya kekuatan, tapi iman mereka luar biasa. Beberapa saat saya nggak pernah lihat dia ke PD Victory, tapi saya lihat temennya datang, ya. Terus saya tuh tanya, temenmu ini mana? Kok nggak lihat ya? Berapa kali ibadah itu saya nggak lihat kemana? Akhirnya temennya cerita, Bu Eli, saya juga sedih bantu doa. Loh, kenapa? Kan suami istri ini on fire loh, semangat dalam Tuhan. Ya itulah Bu, makanya kalau orang itu on fire waktu keadaan baik-baik gampang ya Bu Eli. Tapi hari ini Bu, teman saya itu, Ibu Eli tahu nggak ceritanya? Nggak tahu saya. Suaminya itu jatuh dalam dosa, selingkuh sama seseorang temannya. Nah, saya itu sudah kasih tahu teman saya, ayo kamu itu belajar sabar, sudah tidak usah marah, tidak usah emosi, tidak usah sakit hati. Nanti ini makin membawa kamu bukannya bangkit, makin terpuruk. Bu Eli, teman saya ini tidak mau dengar. Bu Eli tahu hari ini teman saya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ternyata sekarang kabur sama suami orang. Kasihan loh Bu Eli, anak-anaknya ditinggal Bu Eli. Anak-anak ini saya bisa bayangin ya, orang kalau tidak benar-benar dalam Tuhan, yang tadinya pelayan Tuhan ya, makanya hati-hati. Kita on fire itu boleh dalam Tuhan, tapi pastikan hidup kita setiap hari bukannya pelayanan yang rajin, tapi rajin-rajinlah untuk bangun hubungan menjadi pelaku firman yang sejati. Amin. Kalau orang cuma rajin pelayanan, saudara cuma rajin untuk melayani Tuhan, saudara rajin hari ini cuma berkata puji Tuhan, haleluya, tapi kehidupan sehari-hari saudara tidak jadi pelaku firman, itu celah, itu serangan balik. Makanya kalau pelayanan, orang tanya sama saya, Bu, kalau kita pelayanan perlu nggak Bu kita berdoa supaya tidak terjadi serangan balik? Sebenarnya nggak perlu menurut saya. Kenapa? Kita percaya roh yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar. Kita tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus pasti, tapi serangan balik itu akan terjadi walaupun sudah didoakan. Kalau saudara buka celah, saudara sakit hati, itu serangan baliknya teman. Karena kita buka celah. Singkat cerita, keluarga ini hancur saudara. Tidak tahu anak-anaknya sekarang jadi apa. Yang tadinya mengawali dengan roh, sekarang dua-dua mengakhiri dengan daging. Hancur semuanya. Makanya hari ini di hadapan kita semua, yuk kita mengingatkan diri kita. Apapun terjadi, orang mau memperlakukan kita seperti Jason tadi, mau menghina, mau menfitnah, suamimu merendahkan hidupmu, mertuamu merendahkan hidupmu, orang keluarga besarmu tidak pandang engkau sebagai orang yang terpandang. Saudara, jangan ikut terpancing emosi. Tapi firman Tuhan mengajak, yuk kasih itu diproduksi bertambah-tambah. Artinya pengampunannya lebih lagi, mengasihi itu lebih limpah lagi. Sudah yang makin jahat saudara harus balas. Kalau dia makin jahat, kita makin buang kasih, kita salurkan kasih kita yang berlimpah-limpah. Kita percaya kalau kita bisa menjadi orang yang benar-benar punya produksi kasih yang berlimpah-limpah, maka kita adalah pemenang-pemenang yang sejati di akhir zaman. Amin. Jangan kalau orang ini sudah mulai jengkelin, kita makin pelit. Yang ada orang makin jahat sama kita, kita ini makin pelit untuk mengasihi. Tapi mulai hari ini firman ini mengingatkan, yuk kita makin memberikan kasih berlimpah-limpah. Yang tadinya ibu-ibu kalau jengkel senyumnya
kepahitan. Kalau senyum nggak bisa ketawa loh. Senyumnya cuma, nah ya terapi senyum mahal, tanya Frank 3 juta loh terapi senyum. Saudara hari ini coba bisa senyum ketawa enggak? Kalau belum bisa ketawa berarti saudara hati-hati, nggak waras itu sudah percaya. Ya, saudara kita semua percaya arti victory itu adalah kemenangan. Kalau kemenangannya hanya sekedar saudara kejar masalah selesai, saudara belum jadi pemenang. Tapi kalau hari ini saudara tetap punya iman sekali Yesus tetap Yesus. Pulang dari tempat ini, yang tadi pagi sudah jengkel sama mertua, ipar, teman baik ya, yang tadinya sinis, kita mau berikan senyum ya. Nanti suami pulang jangan senyumnya nih, jangan ya, langsung senyumnya. Lu disuruh berlimpah-limpah kok, ya nggak boleh beli ya. Jadi sekarang, tapi ya jangan kebablasan, nanti dibawa ke rumah sakit jiwa nanti. Kalau sekarang disakiti, jengkel, sekarang ingat enggak, sudah akhir zaman. Makin kamu galak sama aku makin baik, karena itu harus memberikan limpah. Jangan makin pelit. Yang ketiga, hidup tidak bercacat dan kudus sampai kedatangan Yesus. Itu respon, jangan pernah goyah. Jadi orang benar, selama kita hidup di dunia, benih-benihmu itu apa? Respon yang benar. Waktu saudara menabur benih respon yang benar, saudara akan lihat nanti buah-buah yang saudara tuai itu bukan hanya kita yang menuai, tapi keturunan saudara akan menuai. Amin. Nah, kita lihat yuk satu persatu. Setelah itu kita selesai. Iman yang jangan goyah saat kesusahan. Yakobus 1 ayat 2. Ya, saudara punya mental yang lebih dari pemenang yang mengubahkan, itu mentalnya kita belajar. Yakobus 1 ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara jatuh ke dalam apa saudara? Berbagai-bagai pencobaan. Mental pemenang yang mengubahkan. Saudara percaya di tengah masalah yang bertubi-tubi, orang dunia berkata kasihan dulu. Orang dunia nanti lihat ya, ini sudah masa sukar. Saudara lihat ya, kemarin ada teman saya mau ke Eropa bilang gini, aduh euro 20.000, beli aqua 2 euro 40.000 ya, semua. Kita ini hari-hari ini mau nimbun emas ya bingung, banyak teman-teman saya bingung mau beli emas, mau beli ini ya. Senyatanya saya tanya, emangnya kalau mati emas ini bisa dibawa enggak? Iya ya, jangankan mati, mau ke Singapura bawa satu aja ditangkap saudara, nggak bisa saudara. Sekarang saya tanya, kalau sudah resesi, nimbun emas banyak, yang beli nggak ada, kira-kira mau apa saudara? Coba, emang mau makan emas? Jujur, kalau yang beli nggak ada, saudara punya banyak emas, tapi yang beli nggak ada. Itu lihat sekarang orang mau jual aset, itu susahnya. Sampai semua broker bilang ini, Bu, sekarang kalau punya uang itu beli rumah, itu waktunya beli. Beli saham hari ini waktunya beli. Semuanya murah, tapi yang jadi masalah, tidak ada orang punya uang. Jadi kalau dijual murah, di sale sekalipun, Bu, tidak ada orang yang bisa beli. Hari-hari ini tidak gampang. Makanya yuk, iman yang tidak tergoyahkan itu yang pertama. Sudah orang dunia tidak ngerti firman, saudara dan saya ngerti firman. Tuhan mengajak kita berbahagia. Berarti di tengah cobaan hidupmu tidak melampaui kekuatan, Tuhan sudah punya jalan keluar yang terbaik. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau kita diajak berbahagia, itu karena alasannya apa? Karena semua ini nggak akan melampaui kekuatanmu. Semuanya sudah ada solusi. Ini cuma ujian. Nah, berikutnya kita lihat di 2 Tawarik 20 ayat 14 dan 15. 2 Tawarik 20 ayat 14-15. Saya suka kata-kata ini. Waktu Yehezkiel bin Sakaria bin Benaya matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, waktu
digegapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah saudara kamu takut dan terkejut karena apa? Laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kita hari-hari ini alami seperti Raja Yosafat. Mungkin saudara sudah tidak punya uang, tipis uangnya, ya. Sementara kebutuhan saudara besar, angsuran besar, semua yang ada di tangan saudara semua serba sedikit, tapi yang dibutuhkan besar. Saudara mungkin bilang gini, besar pasak daripada tiang. Kita semua lagi mengalami keadaan resesi, dunia ini krisis besar-besaran. Hari-hari ini sudah banyak orang yang super ngirit, saudara. Lihat ya, restoran-restoran saya survei yang punya, restoranmu gimana? Sepi. Saya tanya, tokomu gimana? Penjualan itu rata-rata turun. Orang itu hari-hari ini lebih banyak makan di rumah daripada ya restoran yang mahal-mahal sudah mulai omsetnya turun. Beberapa kalau saudara lihat ya, baik di mana mungkin toko itu restoran cuma buka tutup, ada yang buka, ada yang tutup ya. Banyak yang tutup. Hari-hari ini semua mengerikan. Tapi waktu saya mengalami keadaan yang sulit, saya dapat firman ini jadi rema. Tuhan bilang ini, Emi, kamu gak perlu takut, gak perlu terkejut dengan apa yang engkau hadapi. Karena nanti siapa yang berperang bukan kamu, bukan kekuatanmu yang bisa mengalahkan musuh Goliat, tapi kekuatanku yang besar akan berperang buat kamu. Kamu akan melihat kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tapi kita hari-hari ini kalau mau menang, saudara tidak boleh punya mental yang takut, terkejut. Ya, kemarin ada survei waktu saya pelayanan di Solo. Ada seorang ibu-ibu kumpul, ya. Terus ibu-ibunya bilang gini, ayo, siapa yang pilih suami mati atau suami selingkuh, katanya gitu, ya. Karena yang satu ini ibunya suaminya mati. Waktu itu dia cerita, dia nangis-nangis. Saya ini tidak bisa move on, Bu Eli. Saya ditinggal suami saya itu baiknya luar biasa. Waktu dia mati, saya ingin ikut mati. Rasanya saya tidak mau ditinggal suami yang tercinta. Yang satu ngomong, aduh Bu, kalau suami saya tak doain cepat mati lah, udah mati. Yang satu baik cepat mati. Ini rajanya selingkuh, nggak mati katanya. Nggak tiap hari didoakan cepat mati, nggak mati. Singkat cerita ibu-ibunya langsung bilang ini, ayo pilih mana. Yang tengah-tengah ini punya suami yang nggak mati, ya nggak baik ya. Jadi masih hidup. Jadi yang tengah-tengah dikasih pertanyaan, ayo pilih mana Bu, suami mati selingkuh atau suami yang mati? Yang satu langsung bilang, suami mati jauh lebih baik. Kenapa? Katanya, kalau suami mati itu cuma sedih, tapi tidak sakit. Hati beneran, hatinya yang mati ya. Terus yang satu bilang gini, iya benar juga Bu. Kalau suami mati memang sedih sejenak tapi tidak sakit. Coba kalau suami selingkuh itu 5S. Apa 5S? Sedih, sakit, stres, stroke, selek. Saudara tahu selek itu mati. Bayangin Bu, ya lebih baik mati sudah, sekali jalan sedih sebentar sudah lupa. Tapi kan tidak sakit. Lah kayak Bu Eli
pasti. Makanya saya bilang ya, kita ini sebagai manusia yuk diberi kekuatan yang luar biasa. Kenapa kita bisa stres? Karena kita nggak berbahagia. Kalau kita ngerti semua masalah ini ujung-ujungnya nanti akan mengalami kemenangan, kemuliaan, ya sudah, jalani aja dengan kebahagiaan. Toh endingnya Tuhan sudah membuat kok akhir hidup saudara. Kira-kira akhir hidupmu hancur? Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan jadi sutradara kehidupanmu, saudara dibawa ke sanjung 1, 2, 3, terus ujung-ujungnya happy ending, Eli kalah. Oh nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti ujung-ujungnya kemenangan terjadi. Amin. Itu pasti. Makanya sekarang yang lagi ngalami cobaan yang berat, nggak usah lebay, nggak usah tinggal dalam masalah, direnungi. Sudah, nikmati aja. Tuhan bilang gini, kamu takut apa? Ujung-ujungnya pasti ada kebahagiaan. Amin. Dan yang kedua, kita hari ini jangan takut. Buka PowerPoint-nya. Yuk. Hari ini yang kedua, saudara jangan takut. Ada banyak orang nggak lihat kemenangan karena takut terkejut saat menghadapi masalah kita tambah berat. Aduh, resesi tambah berat, keadaan rumah tangga tambah besar, keuanganmu tambah defisitnya tambah besar. Semua anak-anak didoakan tambah luar biasa berontaknya. Ada banyak hal yang kita alami, tapi Tuhan sudah berpesan buat kita semua yang punya mental pemenang yang mengubahkan. Selama saudara takut terkejut, saudara tidak akan lihat perubahan ini saudara. Tapi waktu saudara hari ini lihat masalah yang besar, saudara tidak usah takut terkejut dan saudara tidak usah menyerah, sebab bukan kita yang berperang tapi tangan Tuhan. Percayalah mental ini ya, mulai sekarang ulang bawa mental. Aku harus berbahagia. Nggak punya uang, bahagia. Nggak usah takut, nggak usah panik besok makan apa. Pasti sebagai orang tua yang baik, bapak yang baik, dia akan sediakan apa yang saudara butuhkan. Jalani kesusahan satu hari cukup satu hari dia yang cukupkan semua yang kita nggak bisa cukupkan. Dia yang akan cukupkan. Kenapa? Karena dia yang berperang buat saudara dan saya di masa-masa yang tersulit. Amin. Yang kedua, ya, satu poin lagi kita selesai. Yuk, nanti pemain musik boleh ya. Nah, iman yang jangan goyah sudah ya. Yang kedua, kasih yang bertambah-tambah. Buka Roma 12 ayat 17 sampai 18. Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi siapa? Semua orang. Boleh nggak hari ini kalau mau melakukan yang baik hanya untuk orang-orang yang baik? Enggak. Lakukan. Kalau Tuhan mau kita diperintahkan kasihmu makin bertambah-tambah, berlimpah-limpah, maka sekarang jangan pelit untuk berbuat baik. Sekalipun balasannya tidak baik, saudara tetap lakukan kebaikan. Yang berikutnya 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah apa saudara? Dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi baik, damai itu tidak boleh hanya suami yang transfer berhasil tiap bulan lancar jaya, ya, tidak boleh. Walaupun hari ini suamimu tambah bengis kayak Nabal, bu, suami sudah bengis, bebal, brengsek, waduh B-nya banyak ya, bengis, bebal, brengsek, kita tetap harus berlimpah kebaikan dan tetaplah hidup berdamai dengan suami yang tetap 3B, mertua juga, walaupun galaknya kayak nenek sihir, saudara dan saya tetaplah baik dan hidup damai. Siapa yang di sini pondok mertua indah? Nah, ya, banyak orang yang pondok mertua indah hidup dengan mertua, tapi bukan penderitaan saya panjang, enggak. Habis ini sudah enggak ada, sudah nikmati. Saudara percaya kehidupan kita nanti di dunia dan di surga itu total berbeda.
Saudara, nanti kalau di surga tidak ada mertua, tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada suami selingkuh, tidak ada istri cerewet, semuanya berbeda. Ya, nanti kalau di surga nanti saudara bisa satu kali iya ya, kangen ya sama masalah, kangen ya dicereweti mertua. Nanti dalam kekekalan semua nggak ada saudara, semuanya baik ya. Nah, 3 hal, yuk kita lihat PowerPoint-nya. Apa yang hari ini kasih yang bertambah-tambah, tidak usah balas jahat dengan jahat, lakukan yang baik bagi semua orang dan hiduplah berdamai dengan semua orang. Yuk yang terakhir, bagaimana hidup tidak bercacat kudus ya. Ulang, ingat ya, iman tidak boleh goyah, tidak boleh berubah. Walaupun keadaan makin parah, imanmu jangan pernah berubah. Yang kedua tadi apa saudara? Kasih jangan pernah berubah, jangan pernah goyah. Masa-masa jahat semakin jahat, pastikan kita justru harus berlimpah dalam kebaikan dan kasih. Yang terakhir, hidup tidak bercacat. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Pemain musik boleh segera maju ke depan. Dan janganlah pas saudara kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh ya, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berusaha membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam apa saudara? Nah, tadi ada kata surga ya. Saudara percaya hidup ini pilihan, sudah akhir zaman. Jangan pikir ini tidak ada neraka, tidak ada surga. Siapa yang bilang? Tuhan mati bangkit supaya kita sama-sama menuju perjalanan menuju ke surga kekal. Pastikan saudara dan saya jangan ada dalam kategori orang-orang yang dibinasakan dalam neraka. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah apa saudara telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa saudara? Saudara ada di dunia ini supaya apa? Supaya apa? Kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Pastikan buka PowerPoint-nya hari ini yuk. Saya percaya saudara jadi pemenang yang mengubahkan. Hidup ini bukan sekedar pinter seperti Frans pinter nyanyi, saya pinter khotbah. Saudara mungkin pinter ya sumbang uang buat bangun gereja, enggak. Tapi hari ini pastikan saya sudah singkat semuanya. Banyak orang benar yang hari-hari ini di mata Tuhan. Saya orang Kristen Tuhan, sejak lahir percaya Tuhan. Saya buka rumah saya untuk persekutuan doa, tapi Tuhan bilang ini enggak, kamu orang yang kecil. Berapa banyak di hadapan Tuhan hari-hari tidak ada di sini, di luar sana. Makanya kalau orang kecil Tuhan tidak kenal saudara. Kenapa? Karena jelas dari awal Allah menciptakan saudara dan saya sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat. Kalau marah itu tidak kudus, ibu-ibu mulai sekarang bisu, tidak usah marah-marah. Ya, kalau kupingmu tipis, dengar orang ngomong gosipin sudah panas hati, ditutup apa itu bublek itu apa ya, budak, nah ya. Udah aja sudah, tidak usah dengar apa kata orang ngomong tentang saudara. Dengar apa kata Tuhan, hidupmu berharga, mulia, dan aku sangat mengasihi. Amin. Yang kedua, banyak orang yang cacat hari ini. Ya, saudara percaya hidup kita ini banyak cacat. Orang cacat itu apa? Banyak kebocoran, bocor mulut, bocor hati, itu cacat ya saudara. Makanya kalau jadi pelayan Tuhan, jadi anak-anak Tuhan, sudah mulai sekarang jangan banyak bocor. Hatimu jangan banyak bocor, suka sakit hati, suka marah, suka sensi. Siapa yang suka tersinggungan, ya, dan disapa keluar dari pelayanan, bertobatlah. Ya, percuma pelayananmu hari ini bertahun-tahun, tapi kalau pelayananmu cacat, maka tidak akan dapat upah dari kerajaan Allah.
Amin. Saudara jangan sampai dekil, cacat, yang terakhir itu banyak kebocoran ya. Saya percaya hari ini banyak orang yang jangan sampai kebocoran, cacat ya. Cacat itu dalam arti banyak sesuatu yang saudara lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari 3 hal ini kita pulang pasti bawa kemenangan yang melupakan. Ayo bangkit berdiri kita semua ya. 3 hal apa saudara? Iman yang tidak tergoyahkan, iman jangan bohong. Yang kedua apa saudara? Kasih yang makin berlimpah. Jangan pelit ya. Mulai sekarang sapa orang-orang yang jengkelin. Kalau di mall nggak usah melengos. Melengos itu apa bahasa Jawa ya? Melengos itu ini buang muka. Nah ya, kalau ketemu teman, wajahnya ketemu lagi nggak boleh ya. Kita hari ini harus berlimpah. Bila perlu, mulai sekarang kalau ketemu orang jengkelin tepuk dari belakang. Hai, gitu ya. Gitu ya, sambil kasih senyumnya yang banyak gitu ya. Jangan sekedar jengkel, saudara sengaja pukul dari belakang supaya harus tetap buang. Ini nggak boleh ya. Jujur hati kita ada di hadapan Tuhan dan harus hidup kudus dan tidak bercacat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pesanmu di ulang tahun Victory yang ke-12. Kami pulang, kami jadi pemenang-pemenang yang mengubahkan dunia ini Tuhan. Pemenang-pemenang yang diubahkan bukan hanya masalah, tapi hidup kami berubah Tuhan. Kami tak mau lagi ditipu daya iblis di tengah masa yang makin sulit, masa yang makin jahat hari-hari ini. Justru kami mau di akhir zaman ini buah kami dilipat gandakan luar biasa. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami pulang, kami diubahkan, kami punya semangat yang baru. Kami bukan orang-orang korban masalah, kami pemenang-pemenang dengan masalah yang melatih hidup kami untuk semakin jadi pahlawan-pahlawan iman di akhir zaman. Terima kasih berkati setiap pengerja yang sudah melayani Tuhan di tempat ini di PD Victory Jakarta ini Tuhan. Pemain musik semuanya Tuhan. Apa yang mereka tabur baik Frans Vivi Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga Nivi PD Wiseman Tuhan yang sudah banyak juga mendukung pelayanan Victory Tuhan. Kau berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya juga Ibu Wani juga dengan persekutuan doanya Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak dan puji nama-Mu Bapak di dalam nama